Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, saya Rukiah, Kepala SD Negeri Nikan, Kecamatan Madang Suku 3, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan. Pada video kali ini, saya ingin berbagi praktik baik dengan judul Menyuluh Pendidikan di Pelosok Negeri. Kolaborasi membangun sekolah impian SD Negeri Nikan. Tahun 1997 saya mulai mengabdikan diri di SD Negeri Nikan, Kecamatan Madang Suku 3, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Saya diangkat menjadi guru melalui tes formasi Satuan Bakti Guru Daerah Terpencil atau Satbagcil. Sebagai daerah terpencil, Desa Nikan cukup sulit untuk dijangkau. Transportasi dari ibu kota kabupaten menuju desa hanya tersedia pada hari tertentu, yaitu hari Senin dan hari Jumat. Selain lewat ibu kota kabupaten, perjalanan dari ibu kota provinsi juga bisa lewat jalur Komering, tetapi harus menggunakan 3 moda transportasi secara bergantian, yaitu bus, kemudian ojek motor, dan diteruskan dengan perahu menuju desa Nikan. Setelah sampai di desa Nikan, perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki sejauh 1 km untuk sampai di lokasi SD Negeri Nikan. SD Negeri Nikan sendiri terletak di tengah perkebunan karet yang jauh dari pemukiman penduduk, serta tidak memiliki perumahan dan tanpa jaringan listrik. Saya pun tinggal di rumah kepala sekolah yang berjarak lebih kurang 5 km dari sekolah. Tahun 2015, saya diangkat menjadi kepala sekolah di SD Negeri Nikan. Ini merupakan awal perjuangan saya. Tantangan yang saya hadapi dalam melaksanakan tugas di SD Negeri Nikan adalah antara lain, pertama, saya harus rela berpisah dengan orang tua yang bertempat tinggal di kota Palembang, kota di mana saya dibesarkan. Kedua, sekolah yang terletak di tengah perkebunan karet dan jauh dari penduduk menjadikan sekolah rawan pencurian dan pengrusakan fasilitas sekolah. Ketiga, fasilitas sekolah yang minim, tanpa jaringan listrik, dan tanpa ada perumahan untuk ditempati. 4, setelah pandemi, mengubah semua tatanan dunia pendidikan. Sekolah harus mampu mengikuti digitalisasi. Dan tantangan yang terakhir adalah nilai rapot pendidikan tahun 2023 dengan nilai karakter literasi dan numerasi yang masih rendah. Langkah aksi yang saya lakukan dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut adalah dengan cara pertama, saya memilih menetap di wilayah desa tetangga yang cukup dekat dengan sekolah, yaitu sekitar 7 km dari sekolah. Untuk meminimalisir pencurian dan pengerusakan fasilitas sekolah, saya bekerja sama dengan pemerintahan desa dan masyarakat untuk pengamanan sekolah. Saya menyaksikan dalam masa kerja Ibu Rukiah selama 27 tahun, beliau mampu menghadapi segala tantangan untuk mewujudkan sekolah impian. Ibu Rukiah ini dulu adalah guru saya. Saat ini beliau telah menjadi rekan kerja saya di SD Negeri Nikan. Ketiga, berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam pengadaan fasilitas sekolah, diantaranya komite, orang tua murid, lembaga pemerintah, pengusaha, dan alumni hebat yang saya singkat dengan KOLPAH. Adapun fasilitas yang sudah kami dapatkan diantaranya tahun 2015 kami dapat sumur, tahun 2017 dibangunkan WC, tahun 2018 pengecoran jalan yang mengelilingi halaman sekolah, 2019 ruang UKS dan dapur, tahun 2021 saat kami telah menjadi sekolah penggerak itu mendirikan ruang musola dan ruang TIK. Tahun 2022 pendirian Triangle untuk jaringan internet. Tahun 2023 pengecoran halaman sekolah, tempat upacara, dan tahun 2024 ini insya Allah
ruang baca terbuka yang akan diletakkan di bawah-bawah pohon halaman sekolah. Ibu Rukiah mampu memberdayakan komite untuk membangun sekolah impian. Bahkan beliau juga menggandeng pemerintahan desa, pengusaha, dan alumni-alumni hebat. 4. Membentuk komunitas kelas wali murid yang kami adakan setiap bulan 1 kali dengan tujuan untuk menyampaikan berbagai kebijakan sekolah, melakukan kegiatan parenting ataupun kegiatan pembelajaran yang melibatkan orang tua murid. Adanya kelas wali murid, kami bisa mengetahui perkembangan pembelajaran anak-anak kami di sekolah. Untuk memperbaiki kualitas pembelajaran, saya mendorong diri saya sendiri dan semua guru untuk terus belajar. Dan salah satu caranya adalah saya mengikuti program sekolah penggerak. Sebagai sekolah penggerak, saya dan guru-guru SD Negeri Nikan harus mampu menjadi katalisator perubahan, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Saya pun mendorong guru-guru untuk mengikuti program guru penggerak. Dan 2 di antara guru penggerak itu pun sekarang telah diangkat menjadi kepala sekolah di sekolah lain. Sebagai sekolah penggerak angkatan pertama, kami telah mengimbaskan apa yang kami dapatkan kepada sekolah lain yang berada di Kabupaten Oku Timur. Sekolah-sekolah yang telah mendapatkan materi pembebasan dari sekolah SD Negeri Nikan tidak hanya sekolah dasar saja, tetapi meliputi PAUD, taman kanak-kanak, dan sekolah dasar. PAUD dan taman kanak-kanak kami berikan materi transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Saya pun masuk dalam tim forum transisi PAUD SD yang menyenangkan yang diketuai Bunda PAUD Oku Timur. Saya mendorong semua guru untuk menjadi pembelajar seumur hidup, dan saya juga memberikan motivasi kepada semua guru untuk bisa berprestasi. Dan dalam perjalanan sebagai kepala sekolah, saya pun telah mendapatkan berbagai prestasi, di antaranya kepala sekolah berprestasi ketiga tingkat Kabupaten Oku Timur tahun 2016, kepala sekolah berprestasi kedua tingkat Kabupaten Oku Timur tahun 2019, kemudian yang ketiga pelaksana program sekolah penggerak angkatan pertama, dan keempat apresiasi Merdeka Belajar dari BPMP Sumatera Selatan atas inovasi pemberdayaan ekosistem dalam pengembangan pembelajaran IT dalam program sekolah penggerak. 6. Untuk memperbaiki rapot pendidikan, sekolah saya bersama guru dan tenaga pendidikan lainnya membentuk komunitas belajar di mana kami bisa saling berbagi praktik baik dalam pembelajaran. Komunitas belajar ini saya daftarkan di platform Merdeka Mengajar dengan nama Komunitas Belajar Mula Jadi. Saya juga melalui komunitas belajar, kami saling berbagi praktik baik untuk optimalisasi pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Mendorong semua guru untuk aktivasi platform Merdeka Mengajar dan mendorong mereka untuk belajar pelatihan mandiri pada platform mengajar ini. 7. Saya juga menginisiasi kegiatan literasi dan numerasi sebelum kegiatan pembelajaran. Kegiatan ini kami lakukan untuk setiap jenjang kelas. Selain kegiatan literasi numerasi, kami juga melaksanakan sholat duha bersama dengan jadwal yang sudah kami set. Setiap hari sebelum pembelajaran dimulai, ada kegiatan literasi dan numerasi. Sholat duha terbukti mampu membentuk karakter peserta didik. Refleksi. Dari berbagai aksi yang sudah saya lakukan, terbukti bahwa dedikasi kepala sekolah harus tahan terhadap berbagai tantangan. Namun, kemampuan untuk menghadapi tantangan juga harus dibarengi dengan kemampuan kolaborasi dengan guru, staf, komite, orang tua murid, lembaga pemerintahan, pengusaha, dan alumni hebat untuk mewujudkan sekolah impian. Karena sejatinya setiap orang memiliki keinginan untuk memajukan pendidikan. Tinggal bagaimana kemampuan kita berkomunikasi dan merangkul orang lain agar mau berpartisipasi. Dan yang pasti menjaga amanah yang telah mereka berikan kepada kita.